Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau dan masih konsisten berada di atas level psikologis di 6.900-an pemirsa. Di mana posisi saat ini menguat di 0,56% di 6.935,687. Di mana secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.936,065. Kemudian melesat beberapa menit pasca pembukaan, kemudian posisi ini tidak bertahan lama. Indeks harga saham gabungan justru berbalik ke zona merah dengan menembus level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.876. Kemudian pasca menyentuh ke level intraday terendahnya, indeks harga saham gabungan berusaha untuk bangkit sehingga masih mampu bertahan di zona hijau hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi. Memasuki perdagangan di sesi kedua, penguatan signifikan berlanjut untuk indeks harga saham gabungan bahkan menyentuh ke level 6.949,280, di mana kebangkitan dari indeks harga saham gabungan ditopang oleh saham BBCA. Secara intraday hari ini sempat melemah cukup dalam ke 8.550, namun di perdagangan sesi kedua ataupun juga 1 jam jelang penutupan sesi pertama berbalik ke zona hijau, bahkan di sesi kedua sempat menembus ke 8.825, menguat di atas 1%. Sementara kalau kita bandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, BMRI justru melemah dalam pemirsa di 2,29% di 4.920. Kemudian juga ada BMRI hari ini juga melemah di 2,29% di 4.910. Dan BBNI hari ini juga mengalami pelemahan pemirsa, fluktuasinya juga cukup tinggi, di mana BBNI hari ini melemah di 0,49% saat ini, maksud saya di Rp4.100 per sahamnya. Kemudian pemberat juga datang dari Aman Barang Baku, melemah di 0,59% di 8.475, ketika dari saham-saham barang baku lainnya hari ini justru mengalami penguatan signifikan. Goto tertekan sudah di Rp58 per sahamnya. Kemudian energi hari ini melemah di 0,00%, Medco juga tertekan di 1,97%, PSAB dari barang baku melemah di 1,30% di tengah penguatan sektor barang baku. Selain dari BBCA, dari barang baku Antam menguat di 3,06% di 3.030. Saham-saham grup Prayogo Pangestu juga memberikan kontribusi. BRPT menguat di atas 4% di 1.660 cuan, menguat di 5% di 12.525. Barang baku lainnya MBMA menguat di 13%, 452. PGEO menguat di atas 6% di 1.405. Telkom dari Big Cap hari ini juga ikut menjadi penopang, menguat di atas 2% di Rp2.770 per saham. MDKA menguat di 10,38% dan Astra Internasional hari ini juga menguat di 0,67%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak melihat perlunya memperpanjang batas waktu perdagangan 9 Juli kepada berbagai negara untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika agar terhindar dari kenaikan tarif. Namun Trump menambahkan bisa saja memperpanjang tenggat tersebut kalau memang dibutuhkan. Trump dan para penasihatnya sebelumnya telah menyusun rencana negosiasi yang ambisius dan berulang kali menyatakan tengah menjalin komunikasi dengan puluhan mitra dagang untuk mengurangi defisit perdagangan dan menghapus hambatan tarif. Bursa saham Amerika Serikat kompak menguat di perdagangan Jumat pekan lalu. Indeks S&P 500 bahkan mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Lonjakan ditopang optimisme terhadap kesepakatan dagang dan data ekonomi memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Indeks S&P naik 0,52% dan ditutup di rekor 6.173,07. Intraday S&P 500 sempat naik ke level tertinggi 6.187,68.
Nasdaq Composite juga mencetak rekor tertinggi baru dan ditutup naik 0,52% di 20.273,46. Dow Jones melonjak 1% di 43.819,27. Aktivitas manufaktur China menyusut untuk bulan ketiga di Juni di tengah pabrik kesulitan untuk menemukan pembeli domestik karena penjualan luar negeri tersendat dalam menghadapi gencatan senjata perang dagang yang rapuh dengan Amerika. Angka resmi indeks manajer pembelian naik menjadi 49,7 di Juni dari 49,5 di Mei, namun tetap di bawah angka 50 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi dan sejalan dengan perkiraan median sebesar 49,7 dalam jajak pendapat Reuters. PMI non-manufaktur yang mencakup jasa dan konstruksi tumbuh menjadi 50,5 dari 50,3. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang merilis produksi pabrikan Jepang naik tipis di Mei, namun pemulihan tersebut dibayangi dampak tarif Amerika dan kekhawatiran atas perlambatan global. Produksi industri naik 0,5% di Mei dari bulan sebelumnya setelah turun 1,1% di April. Angka Mei jauh lebih lemah dari kenaikan 3,5% yang diprediksi dalam jajak pendapat ekonom. Produksi diperkirakan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang karena tarif Presiden Trump membebani ekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa, di mana rupiah berbalik melemah ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat setelah dibuka menguat di perdagangan awal pekan. Dikutip dari data RT hingga Senin siang, rupiah melemah di 0,17% di level 16.203 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.232 per dolar Amerika setelah dibuka menguat di 0,06% di level 16.190 per dolar Amerika Serikat dan sempat menguat ke 16.145 per dolar Amerika. Di mana rupiah cenderung melemah meskipun indeks dolar Amerika melemah 0,25% di angka 97,15 di Senin pagi. Dalam sepekan indeks Amerika melemah di 1,32% yang merupakan level terlemah sejak Februari 2022. Di mana para pelaku pasar global dan regional masih menunggu perkembangan hasil negosiasi perdagangan antara Amerika dengan berbagai negara yang kenakan tarif resiprokal. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.230 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.008 rupiah, pound sterling di level 22.283 rupiah, kemudian yen Jepang di 112,81 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas dunia melanjutkan pelemahan di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan juga China. Harga batubara kembali melemah dengan mencatatkan koreksi 4,68% di sepanjang pekan lalu. Sementara harga minyak mentah anjlok di 1% karena meredanya resiko geopolitik Timur Tengah. Harga emas dunia makin mengkhawatirkan di tengah meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, mendorong harga emas makin tertekan. Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,16% di posisi 3.267,79 dolar Amerika per troy ounce, menyentuh posisi terendahnya sejak 19 Mei 2025. Sementara di perdagangan Jumat pekan lalu, harga emas dunia anjlok 1,65% di level 3.272,99 dolar Amerika per troy ounce. Dalam sepekan, harga emas anjlok 2,82%. Harga batu bara dunia ambruk sepanjang pekan lalu. Berdasarkan data definitif harga batu bara dunia acuan Newcastle untuk kontrak Agustus 2025 di jumlah tercatat di 107 dolar Amerika per ton, menguat 0,8%, namun dalam sepekan anjlok 4,68%.
Sementara sepanjang tahun 2025 harga batu bara acuan anjlok 15,75%. Salah satu penyebab yang mendorong harga batu bara koreksi dalam adalah karena China mengurangi impor batu bara karena pasokan yang melimpah. Harga minyak melorot 1% di Senin pagi waktu Asia karena meredanya risiko geopolitik di Timur Tengah dan potensi kenaikan produk OPEC Plus. Di Agustus meningkat prospek pasokan. Dikutip dari Reuters, minyak mentah Brent turun 0,97% ke $67,11 Amerika per barel menjelang berakhirnya kontrak Agustus hari Senin. Sementara patokan Amerika Serikat West Texas Intermediate atau WTI turun 1,43% di $64,58 Amerika per barel. Pekan lalu kedua patokan ini membuka penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2023. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,64% di level $65,10 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,23% di level $15.177 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,47% di level $3.303 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,88% di level Rp3.941 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, info topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.